Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mengutip dari pendapat Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Baik, itu yang menjadi fondasi bagi kita sebagai pendidik di dalam mendidik, menuntut anak-anak bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana hari ini? Sudah siap? Ya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita hadir di tempat ini, kita akan berkegiatan bersama-sama dalam rangka diseminasi berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan semuanya, dan pada kesempatan yang baik ini nanti kita akan dipandu bersama-sama oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rohma Agustin Setiawuni SSI dari SMP Negeri 1 Mejaya. Bagaimana kabarnya Bu Agustin? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, kelihatannya luar biasa Bu Agustin, Bapak Ibu, semangatnya, antusiasnya untuk mendengar penajaman materi budaya positif dari penjenengan. Iya, saya yang jadi grogi karena ibu-ibu kelihatan bersemangat dan juga mungkin bisa berbagi tentang apa yang akan kita sharingkan hari ini. Betul. Sehingga saya juga bisa mendapatkan ilmu dan penguatan. Begitu ya Pak Agustin. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah siap nih? Oke, baik. Kelihatannya Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk berbagi prakteknya di dalam pengawasan dan materi yang nanti akan digunakan Bu Agustin. Kepada Bu Agustin, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun begitu banyak hal yang harus ibu-ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Mejayan. Yang akan kita bagikan itu bukan hal yang baru. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa pirsani ya, ini adalah tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya Rohma Agustin Setiawuni, CGP Angkatan 5, kelas 57B dari Kabupaten Madiun, akan berbagi dengan panjenengan semua mengenai budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Bukan hal yang baru. Dan saya rasa pun dengan kita berbagi, saya akan mendapatkan penguatan dan pengetahuan lebih dari praktek yang sudah ibu-ibu laksanakan selama pengabdian panjenengan di SMP Negeri 1 Mejayan. Pertama, saya izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, sebelumnya saya tidak mau langsung masuk ke materi karena saya sendiri yang tegang, jadi supaya kita semua bersemangat dan mencairkan suasana, monggo kita bergembira dan menghilangkan kepenatan sejenak. Ibu-ibu, saya nyuwun panjenengan berdiri dan kita melemaskan otot-otot kita. Oke. Kalau panjenengan siap, saya akan langsung klik dan kita mulai. Pripun Bapak Ibu-ibu? Siap? Oke, kita mulai aja.
Bersiap-siap, tangan di samping. Oke, bersemangat. Goyang-goyang. Oke, mari kita bersenyum bersama. Wah, menyenangkan sekali. Bisa join ke moderator ya, biar semakin bersemangat dan akrab. Oke. Biar kita selalu tersenyum dan bahagia menemani anak-anak didik kita. Oke, kita mulai dengan slow. Wah, semangatnya. Oke, pertahankan. Terus dijaga semangatnya. Terima kasih, luar biasa. Oke, monggo silakan duduk kembali ibu-ibu yang luar biasa. Sebelumnya saya akan bertanya kepada panjenengan semua. Jadi kita akan punya pertanyaan tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa meningkatkan disiplin? Kemudian, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo Ibu, saya ingin menggali kepada ibu-ibu semua untuk pernyataan yang pertama. Oke, silakan. Monggo Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat atau istilahnya argumentasi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari sudut pandang kita, hukuman pada anak itu tidak benar. Karena kalau siswa dihukum, dikhawatirkan nanti dia akan merasa jera, bahkan tidak mau masuk sekolah. Padahal tugas BK itu untuk menjadikan anak biar dia menjadi anak yang ada kemauan, semangat untuk bersekolah dalam menuntut ilmu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berarti kalau boleh saya menarik garis, apakah ada efek jerak atau trauma itu ya, yang kira-kira dampaknya negatif dengan pemberian hukuman untuk mendisiplinkan anak, begitu ya Ibu? Oke. Untuk pendapat lain mungkin yang berbeda. Oke, saya mau menanggapi Bu. Ya, monggo Ibu Yeti. Terima kasih waktunya. Saya akan menanggapi dari jawabannya Ibu Yuni. Hanya menambahkan saja. Kalau saya setuju dengan apabila seorang anak diberikan sebuah hukuman dalam arti untuk mendisiplinkan anak. Semua itu tergantung ya Bu ya. Tergantung apabila anak seringkali mengulangi kesalahan. Jadi kita lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya, pendapat saya seperti itu. Maka perlu dalam mendisiplinkan anak untuk tidak mengulangi kembali. Jadi dilihat dulu kesalahannya anak apa. Apabila sering mengulangi dan mengulangi, maka kita perlu memberikan efek jerah.
dalam mendisiplinasi anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Jadi kita sudah memiliki dua pendapat yang berbeda dengan alasan yang menyertai jawabannya. Kemudian bagaimana kita beralih ke pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Ibu yang mau berbagi dengan jawabannya, monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan anggapan yang soal kedua. Jadi menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu saya setuju. Karena apa? Jadi anak seperti merasa tidak terhukum, tapi dia malah akan bertambah pengetahuannya dengan membaca. Terus kemudian nanti halaman sekolah bisa lebih bersih, dan dengan begitu anak nanti akan dapat meningkatkan disiplin anak tersebut. Ya, itu menurut saya. Terima kasih pendapatnya Bu Ani. Adakah yang punya pendapat lain untuk pernyataan yang kedua? Saya. Monggo Bu Titi. Saya akan menanggapi dari yang nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak adalah saya tidak setuju. Karena apa? Dengan hukuman yang positif tersebut dirasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan mungkin bagi anak itu sesuatu yang bukan merupakan suatu hukuman. Jadi di sini ya saya tidak setuju. Karena apa? Membersihkan halaman sekolah itu adalah hal yang positif, memang bisa meningkatkan disiplin, tetapi nanti dirasa oleh anak itu bukan merupakan suatu hukuman. Itu pendapat saya. Terima kasih Bu Titin. Mungkin apa bisa saya tambahkan karena tidak berhubungan langsung dengan permasalahan yang mereka buat. Mungkin begitu ya. Jadi anak-anak tidak ada keterkaitan, tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hal yang positif, tapi tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah mereka sendiri. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Ibu tentang pernyataan yang ketiga, yaitu memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo pendapatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju sekali, karena dengan penghargaan anak itu akan merasa bahwa inilah adalah hasil dari saya, sehingga akan meningkatkan prestasi dan meningkatkan belajar siswa yang lebih baik, baik itu penghargaan berupa nilai, baik berupa sesuatu yang membuat siswa itu merasa senang dan bangga. Demikian Bu Agustin. Terima kasih Bu Narti. Jadi memberi semangat ya, motivasi, semangat. Kalau menurut Ibu yang lain untuk yang pernyataan ketiga ada yang berbeda pendapat dengan Ibu Sunarti? Monggo Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Agustin. Apa yang dikatakan oleh teman saya Ibu Sunarti yang cantik tadi memang benar adanya. Anak akan merasa senang, mungkin merasa terpacu gitu ya. Tapi saya tidak setuju sepenuhnya. Karena ketika kita membiasakan untuk memberikan reward atau penghargaan, maka nanti motivasi anak tersebut ketika dia belajar, ketika dia melakukan sesuatu yang merupakan tugasnya atau kewajibannya, hanya akan mengharapkan supaya mendapat penghargaan. Jadi motivasinya akhirnya melenceng, sehingga dia ingin, wah nanti kalau saya
juara, kalau saya jawab benar dapat penghargaan. Saya kira seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi kita punya masing-masing dua pendapat, dua pandangan dari ketiga pernyataan ini. Nah, kira-kira jika setelah kita berbagi tentang materi selanjutnya, apakah paradigma ibu-ibu akan tetap sama? Atau mungkin kita akan memiliki suatu paradigma atau pandangan baru tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita? Oke, jadi yang saya akan bagikan tentang budaya positif adalah ada 6 poin, yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi dan penghargaan, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Nah, tadi pernyataan pemantik itu arahnya bagaimana budaya positif itu kita terapkan dengan landasan fondasi yang kuat agar anak-anak ini menjadi seseorang yang memiliki karakter yang positif. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pembangunan atau peningkatan kognitifnya, tapi juga membangun karakter dari anak tersebut. Ini adalah contoh yang biasa kita lakukan setiap pagi, budaya positif, yaitu senyum, sapa, dan salam. Anak-anak menunjukkan rasa hormatnya, kemudian kita bisa juga menguatkan karakter baik anak. Nah, ada satu peristiwa dan ilustrasinya seperti itu ya. Ada A dan B, bisa dicoba sebentar mungkin. Perwakilan dari Ibu Ismiatun dan Ibu Yuni bisa membantu saya. Silakan. Saya akan membacakan ilustrasinya ya Ibu-Ibu. Jadi Ibu Ismi dan Ibu Yuni, Ibu Ismi A, Ibu Yuni yang B. Jadi Ibu Ismi, misalkan tutup ini adalah sesuatu yang sangat berharga, hidup dan mati. Jadi ini akan saya serahkan kepada panjenengan. Nah, akan dikepalkan dan Ibu Yuni sebagai B akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan hal yang berharga itu dari Ibu Ismi. Coba kita lihat. Oke. Ya, agak maju sedikit Ibu Yuni. Oke, terima kasih. Nah, coba kita lihat kira-kira karena hal itu sangat berharga oleh Bu Ismi, apakah akan dengan mudahnya diberikan kepada Bu Yuni? Monggo Bu Yuni, bisa pakai cara apa saja supaya mendapatkan sesuatu yang digenggam oleh Bu Ismi? Ternyata Bu Ismi sangat berpegang teguh untuk tidak mau memberikan. Bu Yuni memberikan persuasi atau bujukan, rayuan supaya Bu Ismi untuk memberikannya. Ternyata tetap tidak bisa Ibu-Ibu. Coba sekarang. Oke. Ternyata tidak juga berhasil. Terima kasih. Aplaus Ibu-Ibu. Kembali. Nah, sekarang kasus yang berikutnya hal yang sama. Silakan. Jadi kalau misalnya Bu Ismi memutuskan untuk membuka kepalan tangannya, kira-kira menurut Ibu siapa yang memiliki kendali? Apakah Bu Yuni atau Bu Ismi? Kenapa kira-kira Bu Yeti? Kalau menurut saya yang megang kendali itu Bu Ismi, karena Bu Ismi memiliki keyakinan kekeh dalam artian ini adalah sesuatu yang berharga buat saya, jadi tidak boleh orang lain tahu. Jadi
terima kasih pendapatnya Bu Yenti. Nah, ini akan mengarahkan kita pada pembahasan berikutnya. Jadi kendali, entah itu diberikan atau tidak, menurut Bu Yenti adalah kontrol dari orang yang memiliki hal tersebut. Jadi walaupun seberapa kuat pihak luar atau lingkungan berusaha untuk mengendalikan seseorang, entah itu anak didik atau kita sendiri, maka sesungguhnya yang memiliki kendali adalah orang tersebut. Berarti bagaimana Ibu? Kita memiliki kesepahaman yang sama? Atau ada yang punya pendapat lain? Untuk sementara begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, ini yang akan saya bagikan. Apa yang namanya dengan ilusi? Sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang bukan yang sesungguhnya. Seakan-akan seperti itu, tapi bukan. Maksudnya bagaimana? Kok buletisasi ya? Nah, bukan, sama sekali tidak. Jadi ada yang namanya ilusi itu, kita sebagai guru, kita memiliki kendali terhadap murid kita. Kita datang ke kelas, anak-anak duduk rapi, seakan-akan kita memegang kendali. Tapi saat kita keluar tanpa ada pengawasan kita, apakah mereka bisa bersikap sesuai keinginan dan sebagai murid pada umumnya? Nah, tidak seperti itu. Ternyata, apakah ibu-ibu juga membuktikan hal yang sama dengan saya? Jadi mereka hanya terkendali jika ada gurunya. Ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apakah itu? Dan kita akan nanti bahas ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat yang tadi ada hubungannya. Kita memberikan hukuman yang sifatnya positif. Ternyata itu juga adalah ilusi kontrol atau ilusi kendali. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seakan-akan di alam bawah sadar kita, karena kita orang dewasa, kita tahu semua yang benar dan baik untuk anak. Bukan begitu. Jadi saat anak bermasalah, pernah nggak bagaimana menyelesaikan masalah itu bukan muncul dari anak sendiri, tapi dari kita yang memberikan solusi. Bagaimana Ibu? Ya, kebanyakan ya, kita ambil cepatnya saja seperti itu. Nah ini Ibu, ada perubahan paradigma antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa ini? Saya akan bergerak ke sini agar ibu-ibu bisa melihat dengan lebih jelas. Nah, jadi pada stimulus respon kita itu mencoba mengubah orang. Tapi saat teori kendali atau kontrol, kita berusaha memahami kenapa orang itu memiliki pandangan tersebut. Terus kemudian tentang perilaku buruk. Perilaku buruk itu kita lihat sebagai faktanya saja kejadiannya. Tapi kalau di teori kontrol, kita melihat apa tujuan dibaliknya. Adakah alasan yang mendasar tentang perilaku anak itu? Terus pada stimulus respon, kita menganggap orang lain itu bisa mengendalikan sesuatu atau seseorang. Tapi pada teori kontrol, kita memahami konsep bahwa hanya Anda sendiri dan anak itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Saat kita membeli reward, penghargaan, itu tidak mempan, maka ujung-ujungnya kita memaksa. Piye caranya bocah ini manut? Nah itu ya. Kemudian kalau pada teori kontrol, kita berkolaborasi. Kita mencari kesepakatan atau konsensus. Apa yang bisa kita hasilkan? Atau jalan tengahnya bagaimana? Kemudian yang terakhir ini ada berpikir menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, menang dan menang. Tapi mungkin ibu-ibu bingung ya. Pasti kalau ada yang menang, itu ada yang kalah. Tapi tidak untuk budaya positif. Semua kalau bisa menang. Karena tidak ada yang dirugikan. Itu harapannya. Ini gambaran umumnya Ibu tentang bagaimana disiplin positif itu dijabarkan. Jadi Bapak Dr. William Glasser ini yang memberikan teori tentang kontrol atau kendali. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain kecuali diri Anda sendiri. Kemudian disiplin itu sebenarnya kendali dalam diri yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan.
Contoh misalnya yang selalu kita cermati, saat bel sudah berbunyi, kemudian anak terlambat datang, maka kita selalu melihat bahwa anak terlambat itu adalah kesalahan. Tapi kadang kita lupa, adakah alasan dibalik kejadian itu? Apakah ternyata orang tuanya itu repot, saat itu sakit, atau misalnya ada perbaikan jembatan yang harus dia lalui. Nah, itu yang kadang kita lewatkan. Ya, Bapak Ibu, apa sebenarnya makna disiplin? Sebenarnya disiplin itu bermakna belajar, tapi saat ini berkonotasi tujuannya untuk membuat anak-anak itu patuh. Nah, bagaimana cara mereka patuh? Kita harus mengenalkan orang-orang yang memiliki nilai kebajikan universal, karena pada intinya orang selalu ingin menjadi orang yang lebih baik, memiliki karakter baik, karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin jadi penjahat. Nah, itu pula yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak. Nilai kebajikan universal apa? Yaitu yang tercermin pada dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Saya akan sedikit saja menjelaskan apa itu motivasi, hitungan, penghargaan, restitusi. Yang baru mungkin restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah motivasi, bagaimana seseorang atau perilaku manusia berasal atau bersumber dari mana. Ki Hajar Dewantara itu berujar, kalau merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Berarti motivasi itu berasal dari internal atau dari dalam diri anak. Ini yang saya buat, saya berbagi dengan panjenengan semua bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau ini keyakinan kelas di atasnya. Jadi bukan hanya ada konsekuensi, tapi ini lebih mendalam. Jadi apa yang mereka yakini berdasarkan atau bersumber dari kebajikan-kebajikan universal. Bagaimana menjadi manusia yang baik, saling menghargai, bagaimana mereka harus bersikap sebagai pelajar. Dan ini anak-anak saya bagikan kertas, kemudian mereka menulis dan mereka mengevaluasi kira-kira sudah tepat atau belum keyakinan yang mereka buat itu sudah mengakomodasi kebutuhan semua murid di kelas tersebut. Saya punya beberapa kelas ibu-ibu, jadi tidak harus sama antara kelas satu yang lain. Jadi kadang mereka memiliki keyakinan yang berbeda atau apa yang mereka percayai, kebajikan universal apa yang tidak sama dengan kelas yang lain. Itu tidak masalah itu. Nah, pertanyaannya kenapa bukan peraturan? Di sekolah ini kan ada peraturan. Mungkin saat kita sudah membudaya, nantinya keyakinan itu bisa juga sampai di level sekolah. Jadi peraturan itu mendukung dan kita tidak perlu ada konsekuensi, tapi anak-anak sudah lahir dari dalam diri mereka atau muncul dari dalam diri mereka untuk menjadi pribadi yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini berawal dari peraturan kelas, berkembang menjadi keyakinan kelas, dan jika sudah diterapkan maka akan menjadi lingkungan yang positif dan akan berujung menjadi budaya positif yang diterapkan di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan. Itu harapan kita. Jadi semoga saja melalui diseminasi ini saya bisa mulai dari saya bergerak dan saya bisa menggerakkan ibu-ibu semua untuk melaksanakan atau membuat keyakinan kelas yang berujung pada budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini perbedaan yang bisa panjenengan pirsani, apa perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Kalau menurut pendapat ibu, yang sebelah ini gambarnya backgroundnya hijau dan yang di sini, kira-kira yang mana yang mengarah ke keyakinan kelas
dan mengapa? Bisa saya minta pendapatnya, Ibu Susi? Kalau di kesepakatan kelas, di sini menjurus pada tentang peraturan sekolah ya. Pada intinya pada peraturan sekolah. Kalau kesepakatan kelas ini sudah menjurus ke kesepakatan kelas antara murid dengan guru yang menunjukkan antara di situ keyakinan kelas untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi yang sisi kiri atau kanan yang arah ke keyakinan? Yang arah ke kanan, arah kanan ya. Terima kasih. Nah, ini perbedaannya Ibu semua. Jadi kalau untuk keyakinan lebih universal atau tidak menjurus ke kalimat spesifik yang akan memberikan suatu konsekuensi atau suatu jika itu tidak terlaksana maka ada hukuman atau ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Jadi lebih menggugah atau membangun kesadaran dalam bersikap dan itu muncul dari dalam diri mereka. Ini contohnya yang nanti kita bisa berbagi dari kelas saya. Nah ini Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan panjenengan pirsani itu lebih detail dan lebih spesifik. Kalau di keyakinan itu lebih umum dan itu sifatnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian perbedaan dari ini materi pada dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi waktu pertanyaan tematik kita membahas apakah motivasi atau memberikan penghargaan ke anak itu merupakan cara untuk mendisiplinkan. Ada teman kita yang Bu Narti berpendapat setuju karena akan meningkatkan motivasi. Sedangkan Bu Yeni berpendapat kurang setuju karena penghargaan tersebut akan menjadikan satu-satunya alasan mereka untuk bertingkah sesuai atau mengambil keputusan. Karena motivasi itu harus berasal dari dalam diri sehingga penghargaan pun itu bisa seakan-akan menjadi hukuman. Contohnya sederhana, waktu anak SD atau misalnya waktu kita membuat kuis yang bisa menjawab, maka akan bisa keluar untuk beristirahat lebih cepat. Nah, jika anak tersebut tidak menguasai atau tidak cakap tentang materi yang kita bahas, seharusnya itu berupa penghargaan kan, karena dia bisa keluar kelas lebih cepat. Tapi karena dia tidak mampu, itu menjadi seakan-akan hukuman bagi dirinya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Ada tambahan, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi jika anak tersebut tidak merasa bahwa reward itu sepadan untuk dia miliki, maka dia tidak akan termotivasi. Bisa jadi seperti itu. Boleh Ya. Saya baru tahu ini bahwa penghargaan itu ternyata termasuk hukuman itu. Bisa diasumsikan bahwa penghargaan yang selama ini kita anggap itu sebuah hal yang bagus, sebuah hal yang bagaimana menyenangkan gitu. Ternyata oleh teori yang disiplin positif ini itu ternyata bisa dikategorikan sebagai hal yang cenderung sebenarnya kurang baik gitu ya. Terima kasih. Ini juga mengubah pandangan saya, Ibu. Kok bisa reward atau penghargaan itu malah dampaknya itu tidak positif begitu? Di sini disebutkan juga penghargaan merusak hubungan. Contohnya misalnya, seseorang yang merasa mampu maka dia akan mendapatkan reward. Sedangkan anak ini yang kemampuan belajarnya tidak sama atau tidak setara dengan teman lainnya akan merasa terhukum dan dia merasa dirinya mendapatkan stempel atau stigma negatif. Maka saya ini bodoh, saya tidak pernah mendapatkan reward. Bintang saya kecil atau sedikit, padahal bintang temannya bisa sampai 15. Nah ternyata itu ada dampak negatif yang bisa mereka ambil. Di sini ada
dari hukuman atau konsekuensi. Saya ambil salah satu ya Bu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Mungkin saya salah satunya mungkin yang dulu juga pernah kena. Terus kemudian ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini lebih rasional karena itu adalah dampak dari tindakannya mereka. Itu namanya konsekuensi, kan berkaitan. Tapi kalau hukuman, nggak peduli yang ditindak itu apa, tindakan itu apa, ini loh, kamu harus begini. Yang menentukan adalah pihak yang lebih memiliki power, biasanya guru atau orang dewasa. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ada label menyakitkan karena tanpa sekeinginan ini ya Ibu, maksud dari kenapa reward itu bisa merupakan hukuman. Lanjutkan. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Anak membenci kedisiplinan, di mana di konsekuensi maka anak akan menghargai apa itu disiplin, dan seterusnya. Dan yang terakhir, emosi apa yang terlibat dalam hukuman. Nah, ini yang bisa mengakibatkan pengalaman negatif dan traumatis. Kalau untuk konsekuensi, sebagai konsekuensi dari tindakannya ada kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, kemudian ada pengasingan atau time out. Apa yang kita lakukan itu membentuk anak-anak, dan yang dimaksud ini ada identitas yang akan gagal muncul di dalam anak jika kita memberikan hukuman. Ada suatu perilaku atau perasaan di mana anak akan merasa tersakiti. Jika konsekuensi, dia merasa itu masih hukuman, tapi dia merasa secara logika itu memang harus dilakukan karena saya telah berbuat itu. Tapi sedangkan pada ini yang akan kita kira-kira ibu-ibu peran anak seperti apa yang akan dilakukan? Oh maaf ya, nomor 3 ini peran Among seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti sharing. Jadi sebelum sharing ini dilaksanakan sudah melakukan peran Among yang seperti apa? Monggo. Oh Bu Esti mau berbagi, monggo silakan. Peran Among seperti apakah yang akan saya lakukan selama mengikuti sharing? Yang telah mengikuti selama mengikuti sharing ini. Selama ini saya lebih sering berperan sebagai teman dan pemantau. Meskipun kadang-kadang pernah juga saya melakukan peran sebagai manajer. Namun lebih sering teman dan pemantau. Oke, terima kasih. Berarti barukah. Berarti kalau saya ini ya dari pendapat ibu-ibu, kayaknya ibu sabar-sabar, hampir tidak ada yang menghukum ya. Apakah ini akan diambil perannya oleh bapak-bapak? Sepertinya tidak juga ya. Semoga kita selalu menerapkan budaya positif di SMP Negeri 1 Bejaya karena kita memberantas bullying ya, ibu BKJ. Oke, jadi kita selaras dengan program sekolah J. Oke, terus kemudian yang 4, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sharing ini? Monggo, kira-kira ada angan-angan? Oke, monggo Bu Susi. Dalam tempat ini saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sharing Hari ini. Saya akan memilih sebagai manajer dalam posisi kontrol karena apa? Dari beberapa anak yang sepemahaman kami, anak-anak itu kadang pernah melakukan kesalahan. Setelah kami lakukan pembimbingan, anak-anak itu kami hanya perlu kontrol
harapan mereka itu sudah terlaksana atau belum. Sehingga kami sebagai BK jadi hanya sebagai posisi sebagai manajer atau sebagai pengontrol saja. Alhamdulillah ya, ternyata tanpa kita sadari apa yang sudah ibu-ibu lakukan itu walaupun belum mengerti bahwa itu ternyata labelnya manajer telah dilakukan oleh sebagian besar ibu. Jadi saya juga merasa mendapatkan pencerahan atau penguatan bahwa kita semua sebenarnya tanpa kita sadari telah mengambil peran kontrol itu. Walaupun kadang itu kita pernah bergeser dari pemantau atau teman. Kita melihat situasi dan kondisinya, mungkin juga melihat anak yang kita ajak interaksi. Tapi mungkin setelah ini kita bisa beralih untuk ke posisi manajer. Boleh saya minta tolong ibu-ibu, mungkin ada yang bisa memberikan gambaran dari pemaparan kita atau rangkuman dari refleksi 1, 2, 3, dan 4 menjadi suatu gambaran utuh apa yang sudah panjenengan dapatkan, kemudian apa yang merupakan wawasan atau paradigma baru dan rencana tindak lanjut panjenengan setelah mendapatkan sharing dan penguatan kita kali ini. Monggo, siapa mau yang berbagi? Bu Yeni? Oke. Saya ya. Iya, monggo. Terima kasih. Ya. Jadi saya di sini harus ini ya Bu Agustin seperti membuat kesimpulan apa yang kita dapat dari ini. Ini akhir sesi. Akhir sesi awal dari tindak lanjut. Oke, good. Baik. Sebelumnya saya pribadi dan mewakili teman-teman saya yang cantik-cantik, energik, baik hati, suka menolong dan suka menabung. Kami berterima kasih sekali telah diajak belajar bersama dan sharing tentang seluk-beluk penerapan bagaimana sebenarnya seharusnya disiplin yang positif, yang benar, dan bagaimana menghindari ilusi-ilusi yang tidak seharusnya dilakukan dalam pendidikan, proses pendidikan, tapi selama ini kita tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak tepat gitu. Jadi kita di sini tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya, mana yang sebenarnya itu selama ini kita anggap benar, ilusi-ilusi tadi ada berapa tadi ya, 5 atau berapa tadi yang sebenarnya itu tidak baik, tidak benar dan tidak bermanfaat bagi siswa untuk jangka panjangnya gitu ya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang bedanya hukuman dan konsekuensi. Itu saya sangat terkesan sekali ya, dan baru sangat jelas bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Bahwa ketika kita diatur-atur itu seperti ada yang begini ungkapan peraturan itu dibikin untuk dilanggar, betul ya. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan yang pelan-pelan muncul dari dalam dirinya sendiri, maka itu akan lebih positif hasilnya dan mungkin terbawa sampai sepanjang hayatnya, gitu ya. Kemudian kami semakin paham dan termotivasi dalam menyikapi kasus-kasus yang mungkin sering muncul dalam keseharian kegiatan belajar di lingkungan sekolah, sehingga kita nanti akan menyikapi dengan lebih baik dengan adanya sharing ini tadi ya. Kemudian, dan saya berpendapat ilmu yang kita dapat pada hari ini itu tidak hanya bagus diterapkan dalam pendidikan di sekolah, tetapi bisa juga dan sangat baik sekali kita terapkan di keluarga kita untuk putra putri kita semua, gitu ya, cucu-cucu kita, gitu ya. Karena sejatinya pendidikan yang pertama dan tidak kalah penting itu kan adalah asalnya dari keluarga. Kita di sekolah sudah mengajarkan anak, mengajak anak misalnya ya, buanglah sampah di tempatnya, begini, begitu, dengan segala cara yang selama ini sudah kita kerjakan. Tapi kalau di keluarga tidak ada dukungan, tidak mensupport, maka semuanya juga kelihatannya sulit sekali ya kita harapkan untuk berubah begitu. Baik, kemudian tadi ada juga posisi kontrol ya, itu juga penting sekali. Saya juga lebih jelas sekarang ternyata bagaimana
Kalau tadi ada penghukum ya, penghukum tapi selama ini sudah bertahun-tahun ya, sudah semakin menghilang ya, terutama karena banyak kasus-kasus yang akhirnya sedikit dicubit sedikit gitu ada di polisikan gitu ya. Tapi itu saya kira bagus ya, karena ternyata itu juga tidak benar ya, tidak baik, harus dijauhi. Kemudian yang mungkin masih banyak diterapkan selama ini sebagai pemantau dan sebagai teman ya. Kita beranggapan kalau kita ajak ngomong, ayolah kita sama-sama, kamu sebagai murid lakukan kewajibanmu, saya sebagai guru, itu ternyata juga kurang pas ya. Baik. Apalagi ya bahwa ya kita sangat yakin sekarang ya ibu-ibu, jika kita semua bisa menerapkan disiplin positif di lingkungan kita, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, mungkin bisa itu ya, maka akan sangat luar biasa hasilnya bagi anak-anak kita, generasi yang akan datang, sehingga mungkin bangsa ini akan bisa lebih luar biasa. Kemudian cita-cita yang apa ya, cita-cita kemerdekaan Indonesia akan lebih tercapai ya, luar biasa kita, sehingga mungkin sebagai guru, sebagai profesi guru lebih bisa menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara yang yang ngarso itu ya Bu? Bukan? Pusat pendidikan itu keluarga. Oh ya, jadi berarti bener ya Siang. Terus kita bisa menerapkan yang itu loh, ngarso senggulodo, masyo, manungkaso, tutur ya. Ternyata yang benar itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Agustin yang luar biasa sekali. Dan harapan saya yang terakhir, semoga setelah ini makin banyak lagi teman-teman yang masih junior-junior yang akan bisa sukses menjadi guru penggerak dan semakin banyak sharing hal-hal yang positif, merubah paradigma lama. Kalau saya mungkin 6-5 tahun lagi, 7 tahun lagi pensiun ya, jadi penggantinya itu ketika cucu saya sekolah nanti itu biar segala sesuatunya sudah luar biasa. Sebenarnya semua penggerak. Iya, semuanya bagus ya. Saya kira itu ya Bu Agustin, kurang apa cukup? Sudah. Sangat topik. Oh, tindak lanjutnya sudah ya. Iya. Setelah kita mempelajari ini, sharing ini, tentu saja saya pribadi ingin sekali, mungkin selama ini sebenarnya sudah, tapi kita belum sadar bahwa itu ternyata peran manajer. Itu ya. Kita sudah semakin tahu dan mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu menerapkan itu. Ya, saya juga baru tahu kalau masih Praktik baiknya di kelas agar saya sebagai pribadi pun begitu mendapatkan masukan, penguatan dan ilmu yang tidak kalah banyaknya. Terima kasih. Waktunya kami kembalikan ke Ibu Moderator karena saya sudah rampung menjelaskan. Monggo Ibu Moderator. Baik. Terima kasih Bu Agustin. Apa sekalian biasa. Kadang-kadang mic-nya Aplaus sekali. Cek. Baik, terima kasih Ibu Agustin, pemaparannya yang luar biasa Bapak Ibu, dan memberikan pencerahan bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kompetensi kita pastinya, karena memang ranah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa mengemban amanah ini dalam rangka menuntun, ngemong anak-anak bangsa ini sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang sudah mereka miliki. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menarik sekali kegiatan kita hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, hampir 2 jam kita tanpa terasa ada di ruangan ini. Interaktif yang luar biasa Ibu Agustin dari Bapak Ibu, bagaimana beliau-beliau berupaya dalam rangka untuk meningkatkan penumbuhan budaya-budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Mejaya. Mengutip sedikit dari Bruce Lee, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan.
Mantap. Bapak Ibu semuanya, dari seluruh pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agustin, menambah penguatan bagi kita dan saatnya kita menindaklanjuti dengan segala peran yang ada dalam diri kita supaya budaya-budaya positif di SMP Negeri 1 Mejayan bisa terwujud, bisa tumbuh, anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman dan bahagia, ketercapaian pembelajaran bisa terwujud dengan optimal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir, apabila dari saya selaku moderator ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat tak pernah pudar untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.